Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menampilkan menganalisis hasil tes. 1. Menilai tes yang dibuat sendiri. Tidak ada usaha guru yang lebih baik selain usaha untuk selalu meningkatkan mutu tes yang disusunnya. Namun, hal ini tidak dilaksanakan karena kecenderungan seseorang untuk beranggapan bahwa hasil karyanya adalah yang terbaik atau setidak-tidaknya cukup baik. Guru yang sudah banyak berpengalaman mengajar dan menyusun soal-soal tes juga masih sukar menyadari bahwa tesnya masih belum sempurna. Ada 4 cara untuk menilai tes, yaitu yang pertama, meneliti secara jujur soal-soal yang sudah disusun. 2. Mengadakan analisis soal. 3. Mengadakan checking validitas. 4. Dengan mengadakan checking reliabilitas. Yang selanjutnya yaitu ada 4 cara untuk menilai tes. Yang pertama, meneliti secara jujur soal-soal yang sudah disusun. Kadang-kadang dapat diperoleh jawaban tentang ketidakjelasan perintah atau bahasa, taraf kesukaran, dan lain-lain keadaan soal tersebut. Yang kedua, mengadakan analisis soal atau item analisis. Analisis soal adalah suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang kita susun. Yang ketiga yaitu mengadakan checking validitas. Validitas yang paling penting dari tes buatan guru adalah validitas kurikuler atau content validity. Yang keempat yaitu dengan mengadakan checking reliabilitas. Salah satu indikator untuk tes yang mempunyai reliabilitas yang tinggi adalah bahwa kebanyakan dari soal-soal tes itu mempunyai daya pembeda yang tinggi. 2. Analisis butir soal atau item analysis. Telah disinggung di depan bahwa analisis soal antara lain bertujuan untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang jelek. Dengan analisis soal dapat diperoleh informasi tentang kejelekan sebuah soal dan petunjuk untuk mengadakan perbaikan. Perlu diterangkan 3 masalah yang berhubungan dengan analisis soal, yaitu taraf kesukaran, daya pembeda, dan pola jawaban soal. Yang pertama, taraf kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar, karena soal yang terlalu mudah tidak akan merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar atau menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauan. Yang kedua, daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang bodoh atau berkemampuan rendah. Pola jawaban soal. Yang dimaksud dengan pola jawaban di sini adalah distribusi tes dalam hal menentukan pilihan jawaban pada soal bentuk pilihan ganda. Pola jawaban soal diperoleh dengan menghitung banyaknya tes yang memilih pilihan jawaban A, B, C, atau D, atau yang tidak memilih pilihan manapun atau blanko. Dalam istilah evaluasi disebut omit, disingkat O. Dari pola jawaban soal dapat ditentukan apakah pengecoh atau distrok berfungsi sebagai pengecoh dengan baik atau tidak. Pengecoh yang tidak dipilih sama sekali oleh tes berarti bahwa pengecoh itu jelek, terlalu menyolok atau menyesatkan. Sebaliknya, sebuah distraktor atau pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila distraktor tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut-pengikut tes yang kurang memahami konsep atau kurang memahami bahan. Dengan melihat pola jawaban soal dapat diketahui 1. Taraf kesukaran soal. 2. Daya perbedaan soal. 3. Baik dan tidaknya distraktor. Sesuatu distraktor dapat diperlakukan dengan 3 cara. Pertama, diterima karena sudah baik.
Kedua, ditolak karena tidak baik. 3. Ditulis kembali karena kurang baik. Terima kasih.